Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Sinta di kelas matematika. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai menentukan pecahan senilai dengan pembagian. Dan kali ini kita akan membahas tentang mengubah bentuk pecahan. Sebelum kita membahas tentang mengubah bentuk pecahan, Ibu akan menjelaskan sedikit ringkasan tentang jenis-jenis pecahan. Di sini Ibu akan berikan 4 jenis-jenis pecahan. Yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang terakhir pecahan persen. Yang pertama terlebih dahulu, pecahan biasa. Pecahan biasa itu terdiri atas pembilang dan penyebut. Contoh 3/5, di mana angka 3 yang bagian atas ini disebut dengan pembilang, sedangkan angka 5 yang di bawah ini disebut dengan penyebut. Jadi yang di atas disebut pembilang, sedangkan yang di bawah disebut penyebut. Sekarang yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Contoh 2/1/5. Nah, angka 2 inilah yang disebut dengan bilangan bulat. Sedangkan angka di sebelah 2 ini, yakni 1/5 ini, inilah yang disebut dengan pecahan biasa. Selanjutnya jenis pecahan yang ketiga, yakni pecahan desimal. Pecahan desimal itu merupakan pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya, di mana pecahan desimal ini ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contoh, kita perhatikan contoh yang pertama ini. Ini dibaca dengan 3,4. Yang kedua, contoh yang kedua dibaca 5,67. Sekarang jenis pecahan yang keempat, yakni pecahan persen. Pecahan persen merupakan pecahan berpenyebut 100, di mana tanda persen ini dapat ditulis seperti ini. Garis miring, bulat kecil di atas, bulat kecil di bawah. Nah, inilah yang disebut dengan persen, artinya per 100. Contoh, di sini Ibu sudah berikan contoh pecahan persen ada 3. Yakni yang pertama 15%, 25%, 2,4%, dan seterusnya. Inilah jenis-jenis pecahan yang sudah Ibu jelaskan secara ringkas. Selanjutnya kita masuk ke inti dari pelajaran kita hari ini, yakni tentang mengubah bentuk pecahan. Dan yang sekarang yang akan Ibu jelaskan adalah mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Tadi sudah Ibu jelaskan jenis-jenis pecahan. Di sini ada pecahan campuran. Nah, kita lihat lagi pada jenis-jenis pecahan tadi, di mana pecahan campuran tadi terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Nih contohnya, salah satu contoh pecahan campuran, yakni 2/1/5. Nah, sekarang kita akan mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Bagaimana caranya? Ibu ambil contoh yang ini, kita masukkan ke sini. Kita akan mengubah pecahan campuran yang ini menjadi pecahan biasa. Caranya adalah, lihat dulu, ini ada angka 2. Angka 2 yang bagian depan nanti kita kalikan dengan angka 5 yang pada bagian bawah, lalu hasilnya ditambahkan dengan 1 angka yang ada di bagian atas. Kita buat bersama-sama. Terlebih dahulu kita buat garis panjang. Angka 2 pada bagian depan kita tulis, lalu buat tanda kali, lalu angka 5 pada bagian bawah kita tulis di sebelahnya, buat tanda kurung, lalu buat tanda tambah. Selanjutnya yang ini kita isi dengan angka 1 pada bagian atas. Nah, setelah bagian atas kita buat, lalu kita isi yang bagian bawah sini.
angka 5 inilah yang kita isi di bagian bawah. Karena 5 ini penyebutnya, maka di sini kita tulis angka 5. Setelah itu buat tanda sama dengan, lalu kita selesaikan dulu angka yang ada di dalam kurung, yakni 2 kali 5. 2 kali 5 10 ditambahkan dengan 1 per 5. 5 ini dapat dari sini ya. Setelah itu buat sama dengan, kita selesaikan 10 tambah 1 11 per 5. Selesai. Bagaimana? Mudah bukan mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Apakah anak-anak sudah paham? Jika sudah paham, Ibu akan memberikan contoh soal lagi. Contoh soal yang kedua, 3 1 per 4. Kita akan mengubah pecahan ini menjadi pecahan biasa. Caranya sama. Angka 3 yang bagian depan kita tulis. Tapi sebelumnya kita buat dulu garis panjang. Buat tanda kurung, titik-titik kali titik-titik. Tutup kurung. Buat tanda tambah. Ini kita panjangkan lagi. Titik-titik, titik-titik sama dengan. Nah, setelah buat seperti ini baru kita bisa mengisinya. Angka yang ini ya, untuk mengisi titik-titik bagian depan ini kita tulis angka 3 yang bagian depan. Tulis di sini. Lalu yang ini kita tulis angka yang bagian bawah sini. Selanjutnya yang bagian ini kita tulis angka 1 yang ada di bagian atas. Dan untuk penyebutnya ya 4. Setelah kita tulis semuanya, baru kita selesaikan operasi perkalian dan penjumlahannya. Kita kalikan terlebih dahulu. 3 kali 4 12 ditambah 1 ini kita tulis kembali per 4 yang sebelah sini kita letakkan di bagian bawah. Buat sama dengan, kita selesaikan 12 tambah 1 13 per 4. Selesai untuk contoh yang kedua. Bagaimana? Apakah sudah paham? Jika masih belum paham, Ibu kasih satu contoh soal lagi. 5 4 per 9 kita akan mengubahnya ke bentuk pecahan biasa. Langkah awalnya kita buat garis panjang. Angka 5-nya kita tulis di depan sini. Buat tanda kali. Angka 9 yang bagian bawah kita tulis kembali. Buat tanda kurung. Buat tanda tambah. Lalu angka 4 bagian atas kita tulis di sebelahnya. Bagian bawah sini kita tulis penyebutnya, yakni 9. Setelah kita tulis buat tanda sama dengan, baru kita selesaikan perkaliannya terlebih dahulu. 5 kali 9 45 ditambahkan dengan angka 4 yang ini. Buat garis per, buat penyebutnya 9 sama dengan kita hasilkan 45 ditambah 4 berapa? Ya betul, 49 per 9. Selesai. Inilah cara mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Apakah anak-anak sudah paham? Jika sudah paham, Ibu akan memberikan pertanyaan. Ini mengubah campuran ke bentuk pecahan biasa. Bagaimana jika sebaliknya? Cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Jika penasaran, Ibu akan memasuki materi tersebut. Materi selanjutnya yakni mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, mencari kelipatan dari penyebut yang terdekat dengan pembilang. Yang kedua, melakukan pembagian bersisa. Dan Ibu memutuskan untuk memilih cara yang kedua, yakni melakukan pembagian bersisa. Caranya seperti apa? Ibu akan berikan dari contoh nomor 1. Nomor 1 di sini contohnya 9 per 4. Dan 9 per 4 ini kita akan lakukan dengan cara pembagian bersisa. Caranya kita langkahkan sedikit, buat tanda panah. Lalu kita buat pembagian di sebelahnya. Angka 9 yang di atas kita letakkan di dalam. Angka 4 yang di bawah kita letakkan di luar. Langkah selanjutnya kita bagikan 9 dibagi 4. Nah, caranya kita cari perkalian 4 yang hasilnya mendekati 9. Kita buat perkalian 4. 1 kali 4 4. 2 kali 4 8. 3 kali 4 12.
Nah, dari perkalian 4 ini, angka hasil yang mendekati 9 adalah yang ini. 2 kali 4 sama dengan 8. Dan 8 ini mendekati 9. Jadi yang kita tulis yang ini. Nih, 2. Angka 2 ini kita tulis di bagian atasnya. Lalu kita kalikan. 2 kali 4, 8. Kita letakkan di bawah 9. Buat garis, lalu buat tanda kurang. Kurangkan 9 dikurang 8, 1. Angka 1 ini merupakan sisa. Dan sisa ini, angka 1 ini kita letakkan di bagian atas. Buat garis per. Lalu angka 4 pembaginya ini kita letakkan di bawah. Sudah dapat hasilnya 2 1/4 ini kita letakkan di sini. 2 buat garis 1/4. Jadi 9/4 setelah diubah menjadi bentuk pecahan campuran, hasilnya adalah 2 1/4. Bagaimana? Mudah bukan? Apakah anak-anak bisa mengerjakannya? Jika masih belum paham, Ibu berikan satu contoh soal lagi. Contoh soal yang kedua, yakni 15/6. Caranya kita langkahkan sedikit, buat tanda panah. Buat pembagian di sebelahnya. Lalu angka 15 yang di atas ini kita letakkan di dalam. Selanjutnya angka 6 bagian pembilang penyebut ini kita letakkan di luar. Selanjutnya kita bagikan 15 bagi 6. Nah, berarti kita cari perkalian 6. 6 kali berapa sih yang hasilnya mendekati 15? Buat perkalian 6. 1 kali 6, 6. 2 kali 6, 12. 3 kali 6, 18. Dari perkalian 6 ini yang hasilnya mendekati 15, yakni 12. Nah, 12 ini berapa? 2 kali 6, berarti di sini 2. 2 nanti letakkan di atas sini. Lalu kita kalikan 2 kali 6, 12, letakkan hasilnya di bawah 15. Buat garis, buat tanda kurang. Kurangkan 15 dikurang 12, 3. 3 ini merupakan sisa. Dan sisa ini kita letakkan di atas. Buat garis. Lalu angka 6 ini kita letakkan di bagian bawah. Dapat hasilnya 2 3/6. Kita letakkan di sini 2 3/6. Selesai. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham? Jika sudah paham caranya, Ibu akan memberikan latihan soal yang harus kalian kerjakan. Masih tetap dikerjakan di kertas lembar. Jangan lupa buat nama, kelas, mapel, hari, tanggalnya. Jika sudah paham, silakan dibuat sekarang. Untuk latihan soalnya ada di slide selanjutnya.